Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal elektrodinamika, yaitu mengenai lensa elektrostatik. Nah, soal ini merupakan soal yang saya berikan ketika mengisi latihan soal Platnas tahap 1 AIFO 2022. Oke, kita mulai saja. Jadi tinjau sebuah cincin yang memiliki distribusi muatan seragam dengan jari-jari R dan muatan total Q. Rongga cincin memiliki ketebalan 2A dengan 2A jauh lebih kecil dari R. Pada koordinat kartesian yang digunakan, bidang XY terletak tepat pada permukaan lensa dengan sumbu Z sejajar dengan permukaan lensa seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Soal A, tentukan potensial listrik sepanjang sumbu cincin pada jarak Z dari pusat cincin atau titik A pada gambar. Soal B, tentukan potensial listrik untuk Z yang jauh lebih kecil dari R. Soal C, sebuah elektron dengan massa M dan muatan min E diletakkan pada titik A dengan Z jauh lebih kecil dari R. Tentukan tanda muatan Q, positif atau negatif, yang membuat elektron mengalami gerak osilasi dan tentukan frekuensi angular atau omega 1 osilasi tersebut. Soal D, tentukan medan listrik pada titik yang terletak pada bidang permukaan cincin pada jarak R kecil dari pusat cincin atau titik B pada gambar, dengan R kecil jauh lebih kecil dari R besar, hingga orde pertama R kecil. Nyatakan jawaban dalam vektor R kecil topi dengan arah vektor R kecil topi keluar dari pusat cincin. Soal E, sebuah elektron dengan massa M dan muatan min E diletakkan pada titik B pada R kecil yang jauh lebih kecil dari R besar. Tentukan tanda muatan Q positif atau negatif yang membuat elektron mengalami gerak osilasi dan tentukan frekuensi angular atau omega 2 osilasi tersebut. Selanjutnya, tinjau permodelan lensa elektrostatik seperti pada gambar di atas. Lensa elektrostatik ini digunakan untuk memfokuskan berkas elektron. Cincin ditempatkan tegak lurus terhadap sumbu Z dengan bidang permukaan cincin terletak pada Z sama dengan 0. Suatu elektron datang menuju cincin dengan kecepatan non-relativistik sebesar V sejajar sumbu Z. Cincin diatur sehingga bermuatan netral sepanjang waktu. Namun, muatannya menjadi Q saat elektron berada pada jarak yang lebih kecil dibanding D/2 dari bidang permukaan cincin. Itu yang disebut sebagai daerah aktif. Abaikan efek medan magnet dan asumsikan kecepatan arah Z konstan serta D jauh lebih kecil dari R besar. Soal F, setiap berkas elektron yang sejajar sumbu Z akan difokuskan menuju titik fokus. Tentukan panjang fokus lensa ini dan tentukan tanda muatan Q, positif atau negatif, yang membuat elektron dapat terfokuskan. Lalu pada kenyataannya, sumber elektron diletakkan pada sumbu Z dengan jarak B lebih besar dari F dari pusat cincin. Elektron yang ditembakkan tidak lagi sejajar dengan sumbu Z ketika memasuki daerah aktif, namun membentuk sudut gamma yang jauh lebih kecil dari 1 terhadap sumbu Z. Elektron akan terfokus pada jarak C tertentu dari pusat cincin. Soal G, tentukan nilai C dan tunjukkan apakah persamaan pembentukan bayangan pada lensa tipis terpenuhi untuk lensa elektrostatik ini. Kita mulai dari nomor 1 ya, tentang lensa elektrostatik. Jadi ini sebenarnya aku ambil potongan soal AIFO tahun ini 2021. Lupa nomor berapa? Nomor 2 kalau nggak salah. Jadi memang soalnya tentang lensa elektrostatik ya. Nah, jadi soal ini sebenarnya kuncinya ada di harus berani ngambil aproksimasi ya, karena ada banyak hal yang kalau nggak diaproksimasi hitungannya jadi ribet sekali di soal ini. Jadi tinjau sebuah cincin yang memiliki distribusi muatan seragam ya, dari jari R dan muatan totalnya Q. Nah, ini ada sebuah cincin, ini misalnya cincin, situ muatannya Q, jari-jarinya R, ini ada ketebalan 2A, tapi untuk soal ini dan seterusnya kita bisa abaikan aja ketebalannya karena sangat kecil. Nah, kemudian koordinatnya udah dijelasin ya. Sekarang yang ditanyain itu potensial listrik di sini ya, di titik A.
Misalkan jarak ke sini itu kan Z. Kemudian jari-jarinya R ya. Aku pakai yang sini tuh Z, kemudian yang ini tuh R ya. Maka nanti kan ini mudah ya. Jadi potensialnya langsung aja karena jarak tiap muatannya itu sama. Jadi langsung aja Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat tambah Z kuadrat pangkat setengah. Ya yang mau izin silakan izin duluan. Nanti lihat, mungkin bisa lihat rekamannya. Yang A ini. Kemudian yang B, ini sekarang tentukan potensial listrik Z untuk fungsi Z untuk Z yang sangat kecil ya. Ini aku lupa ngasih ambil orde berapanya ya. Jadi jadi aku lihat ada yang ambil orde 0, ada yang ambil orde 2, seterusnya. Tapi di sini aku ngambil yang orde kedua aja, yang Z kuadrat. Jadi nanti ini kecil ya. Ini kan bisa 4pi epsilon 0 R ini 1 ditambah Z kuadrat per R kuadrat pangkat min setengah. Nah, nanti kalau diaproksimasi, ini jadi 4pi epsilon 0 R Q kali 1 minus Z kuadrat dibagi 2 R kuadrat ya. Ini. Kalau ada yang ngerjainnya ambil orde 0 nggak apa sih, aku lupa ngasih keterangan. Kemudian yang C, jadi ada sebuah elektron masanya M, muatannya min E, diletakkan pada titik A, Z-nya yang sangat kecil ya. Sangat jauh lebih kecil dari R. Tentukan tanda muatan Q yang membuat elektron mengalami gerakan dan frekuensi angular omega 1 dari osilasi tersebut. Nah, pertama kita cari dulu medan listriknya ya. Jadi kan medan listrik itu kan E, itu kan gradien negatif gradiennya potensial. Nah, dalam hal ini karena kita perlu nyari yang arah Z aja, jadi EZ itu minus ya 2 per 2Z dari potensial ya. Nah, ini kalau dihitung nanti boleh pakai potensial yang di A atau yang di B ya. Karena nanti kalau diaproksimasi sama aja. Ini misalkan aku pakai yang di B langsung, jadi nanti ini E-nya itu sama dengan ini ya. 4pi epsilon 0 R pangkat 3 Q Z. Nah, sehingga nanti pada elektron sigma F-nya kan ini kan arah Z positif ya. Arah Z positif. Kemudian untuk muatan elektron itu kan minus E. Jadi ini minus E kali EZ. Nah, ini F yang arah Z. Sama dengan minus QEZ per 4pi epsilon 0 R pangkat 3. Nah, jadi M kali Z double dot sama dengan ini ya. Jadi dari sini sudah jelas ya bahwa kalau mau osilasi Q-nya harus positif ya, yang lebih dari 0. Dan nanti omega satunya ya akar itu IE per 4pi epsilon 0 R pangkat 3. Jadi ini. Sekarang poin yang D, medan listrik yang arah radial.
Nah, untuk medan listrik arah radial, ini terletak di bidang permukaan Z sama dengan 0, tapi jarak R itu sangat kecil, jauh lebih kecil daripada R besar ya. Jadi bisa dilihat di situ. Nah, ini kita bisa pakai dua cara ya. Yang pertama, boleh cari potensial fungsi R kecil di sepanjang permukaan itu, di sepanjang Z sama dengan 0. Terus nanti habis itu diturunkan di gradien ya, seperti yang poin C tadi. Atau itu kan susah ya karena pakai partisi dan ada integralnya. Tapi kalau kasus seperti ini ada cara yang lebih singkat, yaitu kita bisa pakai hukum Gauss ya. Jadi kita anggap aja Z-nya yang umum dulu di Z tertentu. Nah, di Z tertentu kita buat permukaan Gauss ya. Berbentuk silinder seperti ini ya. Jadi silinder seperti ini, silinder kecil. Yang pusatnya itu di sumbu sumbu cincin juga. Kemudian ini jari-jarinya R kecil dan ini di sini itu titik Z. Nah, di sini itu titik Z plus DZ ya. Sehingga ini silinder yang jari-jarinya R kecil, terus panjangnya ini DZ. Nah, jadi kan kita tadi tahu ya ada E arah Z, jadi ada E arah Z di sini, EZ di Z. Kemudian ada yang di sini ya. Kalau yang di sini, ini aku besarkan aja. Ini ada EZ di Z plus DZ. Nah, kemudian ini ada E arah radial ya. E arah radial. Kebaca yang di Z. Nah, kan kita tahu hukum Gauss seperti ini ya. Integral E dot dA sama dengan Q per epsilon 0. Nah, sini kan kita di poin tertentu misalkan di titik A seperti ini ya. Di ini kan nggak ada muatan apa-apa ya. Q-nya kan 0. Jadi di sini kan sama dengan 0. Sehingga kalau yang EZ plus DZ itu kan searah ya dengan vektor dA-nya. Jadi EZ EZ plus DZ IR kuadrat luasnya. Kemudian yang bawah itu dia minus tapi ya. Karena vektor dA-nya kan ke bawah, tapi dia EZ-nya ke atas. Jadi minus EZ DZ kali PR kuadrat. Kemudian yang radial ini kan dia searah dengan dA ya, vektor permukaannya. Tapi luas permukaannya itu selimut silinder ya. Jadi di sini kita pakai yang ER itu pakai 2pi R kali DZ. Nah, ini sama dengan 0. Sehingga nanti kita bisa tulis 2pi R ER DZ sama dengan minus EZ, ini EZ, plus DZ dikurangi EZ yang di Z dikali pi R kuadrat. Nah, yang itu kan kita bisa tulis sebagai ini ya. Yang ini kan yang EZ plus DZ itu kan bisa ditulis EZ ditambah DE per DZ kali DZ ya. Kan ini sama aja EZ ditambah DE. DE kan kalikan DZ per DZ bisa seperti ini ya. Kemudian ini dikurangi EZ. Nah, kemudian nanti kita bisa tulis E radialnya jadi seperti ini. Kalau nanti dicoba ini jadi seperti ini. DE Z per DZ. Nah, atau karena
ini DE di Z ya. DEZ di Z. Nah, DEZ EZ itu kan gradien minus gradien dari potensial ya. Jadi ini bisa ditulis nanti R per 2 D kuadrat potensial yang di A tadi per DZ kuadrat. Nah, kalau kita mau di di Z sama dengan 0, maka ya kita evaluasi itu integral turunan keduanya di Z sama dengan 0 ya. Jadi nanti arah radial itu R per 2 kali D kuadrat Z D kuadrat ini potensial per DZ kuadrat di Z sama dengan 0. Nah, nanti kalau dihitung itu sama dengan ini ya. Jadi yang itu R per 2. Terus yang turunan keduanya itu nanti dapat, bisa dihitung sendiri ya. Minus dari Q R kuadrat minus 2Z kuadrat per 4 epsilon 0 R kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 5 per 2. Nah, ini evaluasi di Z sama dengan 0. Maka nanti kita dapat ER itu sama dengan minus Q minus 4 pi epsilon 0 R pangkat 3 8 minus QR. Oh, minusnya udah. Itu QR. Nah, ini arahnya kan jadi ke dalam ya. Jadi minus R kalau mau kasih vektor gini. Jadi ini untuk medan listriknya. Nah, sekarang kalau dikasih elektron lagi, jadi nanti sigma F arah R itu kan minus E kali ER ya. Sama dengan mirip yang atas, cuma yang ini positif. Terus R pangkat, ini faktornya 1/8 ya. Q ER. Jadi nanti MR double dot sama dengan, oh ini tadi lupa massa ya. Ini lupa aku kasih massa. Tapi epsilon 0 MR pangkat 3 E. Kemudian yang ini 8 pi epsilon 0 R pangkat 3 E kali R. Nah, sehingga di sini Q-nya harus negatif ya. Kemudian omega 2-nya ya akar itu 8 pi epsilon 0 M R pangkat 3 kali QE. Kalau ada yang mau ditanyain di sela aja nggak apa-apa ya. Intinya langsung potong aja aku ngomongnya. Oke. Oh, ini udah beda soal ya. Ini yang B. Ini udah yang E. Nah, sekarang yang di poin F dan seterusnya ini kuncinya berani ambil aproksimasi ya. Jadi sekarang tinjau suatu permodelan lensa elektrostatik, gambarnya itu. Nah, ini fungsinya untuk memfokuskan berkas elektron. Jadi seperti di lensa optik itu, kalau ada cahaya yang sejajar kan, misalnya lensa cembung itu kan nanti jatuh di satu titik ya, titik fokus. Ini mirip. Jadi nanti ada berkas elektron, kalau dia sejajar semua, berapapun jaraknya dari pusat, itu nanti ke fokusnya di titik yang sama, di titik fokus. Itu. Nah, suatu elektron datang menuju cincin dengan kecepatan v, non relativistik ya, sejajar sumbu Z. Nah, cincinnya ini diaturnya itu ya. Jadi
saat dia di jauh, saat belum mendekati cincin, dia itu cincinnya nggak bermuatan ya, nol. Nya nol. Tapi kalau dia masuk daerah aktif, yang itu, yang daerah D, jadi kalau dari pusatnya itu D per 2 ke kiri, D per 2 ke kanan, itu dia tiba-tiba muatannya diubah jadi Q ya. Sehingga nanti kita kan udah hitung ya, kalau ini bermuatan nanti elektronnya akan mengalami perubahan kecepatan karena ada gaya listrik ya dari muatan di cincin. Nah, kemudian abaikan medan magnet. Nah, dan itu yang penting, asumsikan kecepatan arah Z itu konstan ya. Jadi dia V-nya itu arah Z itu V terus karena dia sejajar. Jadi dia nggak kepengaruh faktor osilasi yang di poin mana, yang di poin C, yang akibat Z. Dia nggak kepengaruh faktor ini ya. Walaupun kan ini sebenarnya nanti bukan osilasi ya, kayak yang karena dia nanti omega 2-nya imajiner. Jadi kita abaikan efek yang di jawaban C, tapi yang kita tinjau efek yang akibat di jawaban E ya. Jadi nanti dia pada arah R, arah yang tegak lurus kecepatan awal, itu kan dia dapat gaya. Nah, karena dapat gaya, nanti dia akan membelokkan kecepatannya, sehingga nanti dia, makanya dia akan ke fokus di satu titik. Jadi itu. Nah, sekarang kita kerjain ya yang F. Nah, karena VZ itu konstan, maka waktu untuk melewati daerah aktif, waktu melewati daerah aktif ya. Misalkan T1 ya. Jadi T1 itu langsung D dibagi V ya. Karena ya kan jarak itu temu D, terus kecepatannya anggap aja konstan sebesar V. Nah, kemudian pada arah R, bentar. Nah, pada arah R dia kan dapat percepatan ya. Pada arah R ada percepatan ya. Kak, izin tanya. Ya. Jadi kan si elektronnya baru kena gaya kalau itunya mulai mulai diganti Ki. Tapi kalau di soal dimintanya tuh Ki baru ada ketika elektron berada pada jarak yang lebih kecil dibandingkan D per 2. Ini maksudnya lebih kecil ini bukan jauh lebih kecil gitu. Enggak sih, maksudnya gini loh. Itu kan kalau dia kan gini, di titik pusat kan gambarnya itu kan gini ya. Misalkan cincinnya itu di sini, ini tampak samping ya. Jadi kalau tampak depan nanti ya lingkaran, ini cincin tampak samping. Nah, terus dia itu di sini, ini D per 2, di sini itu D per 2. Nah, jadi ada daerah yang jaraknya D itu. Nah, makanya itu yang daerah aktif itu D-nya itu gini. Nah, ketika dia kan bidang permukaan cincinnya kan ini ya, yang di tengah ini. Ketika dia di sini, itu kan dia jaraknya lebih besar dari D per 2. Yaitu dia pas waktu di sini itu dia belum Q-nya belum ada. Jadi masih netral. Tapi ketika dia sudah masuk, jadi artinya kan dia pas di sini kan tentu jaraknya lebih kecil dari D per 2 ya, misalkan di sini. Nah, ketika dia udah di sini, dia itu Q-nya nyala. Jadi udah mulai bermuatan Q. Terus saat dia di sini itu masih nyala. Kemudian saat dia di sini, dia kan jaraknya lebih besar lagi dari D per 2. Dia itu Q-nya mati. Jadi dia netral lagi. Jadi ini gerakannya gitu. Jadi bukan selalu sangat lebih kecil ya. Dia hanya di soal hanya lebih kecil, bukan jauh lebih kecil ya. Gimana? Oke Kak, jelas Kak. Oke. Nah, jadi tadi kembali ke sini ya. Jadi pada arah radial itu ada percepatan yang kita udah hitung ya. Itu
8pi epsilon 0 M R pangkat 3 IE R. Ini misalkan dia datangnya di jari-jarinya R. Nah, di sini kan kalau dia ini positif ya, dia nanti kan malah justru ke atas ya. Jadi kalau dia itu tadi Q-nya positif, dia itu malah nanti gerakannya gini. Nah, maka dari itu kita mau dia itu kan ke fokus gini ya. Jadi dia R double dotnya harus ke bawah, harus negatif ya di sini. Maka di sini kita dapat bahwa Q-nya itu, nah, Q itu harus negatif ya, supaya dia ke fokus di titik. Gitu. Nah, untuk seterusnya aku ambil nilainya aja ya. Jadi aku nggak ngurusi tandanya. Kemudian, nah ini kuncinya. Jadi waktu kemarin aku pas ngerjain ini tuh nggak berani ambil aproksimasi kalau R-nya itu konstan. Jadi karena dia waktunya sangat singkat, ya kan D-nya sangat kecil ya. Nah, dia tuh T-nya itu singkat sekali. Jadi dia itu gerakan di R itu bukan osilasi yang sampai bola-balik gitu, tapi dia cuma dapat percepatan ini di R, misalkan dia awalnya R ya. Jadi dia nanti kecepatan arah radialnya, PR-nya, itu R double dot kali T. Karena aproksimasi kita langsung aproksimasi bahwa T-nya itu sangat singkat, sehingga R double dot-nya itu konstan sepanjang dia di daerah aktif. Sehingga nanti VR-nya itu sama dengan ini ya, 8pi epsilon 0 M R pangkat 3 I E R dikali D per V. Oke, jadi ketika dia keluar dari daerah aktif, dia ada VZ yang tetap ini V, tapi dia juga ada V arah radial ya, yang ke sini, PR. Makanya dia nanti gerakannya miring ya, ketika keluar dari daerah aktif. Nah, sekarang setelah melalui daerah aktif, kan tadi begini ya, akan begini. Misalkan awalnya di sini ya. Terus nanti kan dia ke sini. Nah, jarak ke sini itu kan F. Ini R. Nah, maka waktu yang diperlukan misalkan T2 itu kan ya kita bisa tinjau posisi yang arah radial ya. Jadi R per VR. Karena dia pada arah radial, ya kan sampai dari sini ke sini menempuh jarak R dengan kecepatan VR ya, konstan. Karena dia sekarang muatan cincinnya netral ya, jadi nggak ada gaya lagi. Nah, jadi di sini seper VR itu berarti kan 8pi epsilon 0 M R pangkat 3 V per Q ER kali D dikalikan R sama dengan 8pi epsilon 0 M R pangkat 3 kali V ini Q ED. Nah, sehingga karena udah tahu T2 ya, jadi kan jarak E ditambah arah Z ya tinggal F itu sama dengan VZ kali T2 ya, jadi V kali T2. Sehingga sini kita dapat bahwa fokusnya itu F 8pi epsilon 0 M R pangkat 3 V kuadrat Q ED.
Jadi ini fokus ya, fokusnya. Jadi terlihat bahwa F-nya itu nggak bergantung pada jari-jari. Makanya jari-jari berapapun jatuhnya di fokus yang sama. Oke, itu untuk poin F. Nah, sekarang untuk poin yang G, bentar ya. Yang G. Jadi pada kenyataannya sumber elektronnya itu tidak sejajar ya. Jadi nggak seperti ini, melainkan dia itu ini. Misalkan ini sumbunya, ini cincin, garis saja. Ini cincin ya. Nah, dia itu seperti ini ya. Jadi dia jaraknya di sini itu B. Nah, dia elektronnya nggak sejajar ini. Kemudian nanti dia akan jatuh ke titik sini. Nah, titik jatuhnya itu C. Ini kecepatannya awalnya V. Sama. Cuma dia nggak sejajar. Tapi dia akan membentuk sudut gamma ya. Sudut ini sudut gamma. Nah, gammanya itu sangat-sangat kecil ya. Nanti sekali lagi kita bisa pakai aproksimasi. Nah, jadi kan kita misalkan dia itu jatuhnya di sini ya. Jatuh di sini itu R lagi ya. Jadi ketika dia masuk daerah aktif, dia itu jaraknya secara radial itu R. Nah, misalkan yang sini itu alfa ya. Taruh alfa. Karena kecil, jadi kan nanti ini ya. Nanti cos alfa, cos alfa itu mendekati 1. Terus cos gamma juga mendekati 1. Terus itu sin gamma nanti mendekati tan gamma. Jadi tannya itu R per B. Kemudian sin alfa mendekati tan alfa sama dengan R per C. Jadi ini aproksimasi yang dipakai ya. Nah, sehingga di sini waktu melewati daerah aktif jadi T1 itu D dibagi V arah Z ya. Jadi V cos gamma. Nah, karena gammanya sangat kecil mendekati 0, jadi cos alfanya kan mendekati 1 ya. Jadi ini aproksimasinya T1-nya sama kayak yang tadi ya, D per V. Nggak berubah. Nah, bedanya sekarang di sini ya. Saat memasuki daerah kritis, dia sekarang sudah punya kecepatan arah radial. Jadi ada VR0. Itu kan V sin gamma. Sehingga arah radial itu dia sudah ada kecepatan sebesar V kali R per B. Oke, nah sehingga tadi kan di daerah kritis kan percepatan arah radialnya sudah kita cari ya tadi, yang itu IER per 8 pi epsilon 0. 8 pi epsilon 0 M R pangkat 3 I E R. Nah, sekarang untuk kecepatannya karena dia
ada kecepatan awal, maka nanti ya kecepatan akhirnya ya kan jadi kecepatan awal. Nah, kecepatan awal itu kan arahnya ke atas ya, maksudnya ke R yang positif ya, jadi yang menjauhi. Nah, sedangkan karena tadi kita muatan Q-nya itu negatif, yaitu percepatannya berlawanan arah dengan kecepatan awal, makanya dia diperlambat. Jadi di sini V-nya itu kurangi R double dot kali T1. Ini arahnya masih R positif ya. Jadi di sini oh ini VR0 R0 VR per B dikurangi itu ya 8pi epsilon 0 MR pangkat 3 kali D per V kan. Jadi nanti ini V I E D R. Oke, jadi kecepatan arah radialnya yang tadi kan ini ya, yang ini aja. Yang ini. Nah, sekarang dia ganti yang ini. Tapi ini arahnya masih positif ya. Sehingga kalau kita mau yang arah negatifnya, kan VR aksen. Ini aku kopas. Ya, bisa. Ini kemudian dikurangi ini ya. Nah, jadi ini kecepatan arah radialnya sudah dapat dengan cara yang sama. Maka setelah melalui daerah kritis, kan waktu yang diperlukan T2 ya, misalkan itu kan R dibagi dengan V min VR aksen ya. Jadi ini kan yang VR aksen ada faktor R-nya yang suku ini sama ini, jadi ini sama aja sepernya ini. Tapi R-nya aku hapus. Seperti ini. Tapi R-nya aku hapus. Seperti. Jadi ini T2 ya. Sehingga C-nya itu kan V arah Z dikali T2. V arah Z itu kan tidak berubah ya. Di V, tadi V cos gamma kali T2. Atau mendekati V T2. Sehingga C itu T2-nya kan ini ya. Jadi ini sama aja kalau aku copy paste lagi. Paste lagi. Dengan V-nya aku bagi V semua. Yang suku bawahnya. Ini jadi seper B. Yang ini V-nya kuadrat. Nah, sekarang kita ingin menunjukkan bahwa persamaan pembentukan bayangan itu terpenuhi atau enggak. Jadi kita bisa hitung seper C-nya ya. Jadi seper C itu kan 8pi epsilon 0 M R pangkat 3
P kuadrat ini I ED dikurangi 1/B. Nah, kalau diperhatikan yang suku pertama di ruas kanan itu kan sama aja fokus yang tadi ya, sama persis kan. Tapi sepernya, maaf, seper dari fokus yang tadi, sama persis. Ya, sama. Jadi, kita dapat bahwa 1/B tambah 1/C sama dengan 1/F. Oke, jadi terbukti atau terpenuhi persamaan ini ya. Terbukti bahwa persamaan ini terpenuhi. Oke, ada yang ditanyakan untuk nomor 1? Sekali lagi ini kuncinya yang FG itu berani ambil aproksimasi di percepatan arah R, dia konstan, dan bahwa di arah Z efek yang sebelumnya tadi diabaikan karena D-nya itu kecil sekali. Itu untuk nomor 1 ya. Kak, jadi itu aproksimasi yang R-nya nggak berubah selama dia di dalam D itu cuman berdasarkan kayak D-nya itu kecil gitu aja. Iya, jadi itu kembali ke yang tadi ya. Kan pas awal tadi, waktu melihat daerah aktif itu kan D per V. Nah, D-nya itu kan sangat kecil. Sehingga anggap aja T-nya itu sangat singkat ya. Sehingga R double dot-nya itu osilasinya itu belum terlalu signifikan ya, efek osilasinya. Jadi kayak apa ya, misalkan bukan gini. Akan osilasi itu kan gini ya. Kan gini. Ya kan gini harusnya ya, R-nya. Nah, dia itu masih di sini misalkan. Dia awalnya di sini terus dia pas selama geraknya itu dia paling di sini gitu. Jadi apa ya, perubahannya kan sangat kecil ya. Kita bisa aproksimasi bahwa selama gerakan itu dia ya tetap di R aja. R-nya masih belum berubah. Karena ini sebenarnya memang aproksimasi, bukan nilai yang eksaknya. Tapi nanti semakin kecil D-nya sama semakin besar V-nya, aproksimasinya akan semakin bagus ya, semakin benar. Pun sebenarnya di lensa optik yang fokus sama 1/B plus 1/C ini, itu kan sebenarnya juga aproksimasi ya. Jadi ini emang isinya hanya aproksimasi. Jadi itu. Enggak, makasih. Oke, sekian pembahasan soal elektrodinamika kali ini. Untuk file soal dan solusinya bisa diakses melalui link yang terdapat pada deskripsi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.